Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu di perancangan basis data, yakni di semester 4 di Teknik Informatika. Dengan saya Surdi Supriyadi, kita akan belajar localhost ataupun di PHP MyAdmin dengan berbasis data web maupun HTML. Nah, ini kita akan membuat, yang pertama kita akan membuat database. Nah, bagaimana cara membuat database? Yang pertama, teman-teman jangan lupa di XAMPP Control Panel ini di start terlebih dahulu. Nah, misalnya ini awal kita membuka, nah ini jangan lupa di start Apache dan MySQL. Nah, ini di start. Kemudian kita membuka localhost PHP MyAdmin. Nah, ini tampilan daripada localhost PHP MyAdmin. Nah, kita akan membuat database. Bagaimana caranya? Nah, kita akan membuat database. Yang pertama kita klik new. Kita kasih database namanya latihan underscore 1 misalnya. Nah, ini kita akan create latihan 1 ada di sini. Jangan lupa kita akan membuat table, misalnya kita akan membuat table login. Table login, kolomnya kita 3, kemudian klik go. Ini yang pertama, biasanya di sini ada ID login. Nah, ID underscore login. ID biasanya kita menggunakan INT. Nah, panjangnya 11 misalnya. Kemudian di sini ada biasanya kita user login. Biasanya kita memakai karakter, varian karakter 30. Kemudian password login kita singkat password underscore login. Kemudian di sini varchar, sini kita kasih 30. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa di sini indeksnya di primary. Nah, kemudian di save. Ini adalah tampilan ataupun kita membuat daripada database untuk login. Nah, setelah kita database login, kita akan membuat form login. Bagaimana dengan cara membuat? Kita menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, di sini saya sudah punya data login di local disk C, kemudian di XAMPP ada htdocs, kemudian di sini ada login. Di dalam login ini, nah, bila mana di laptop teman-teman tidak ada extension akhiran file, misalnya seperti ini .php, .css, .php, .html. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita di view, nah, file name extension. Bila mana di laptop teman-teman seperti ini, untuk menampilkan akhiran ada di sini file extension. Nah, di sini file extension. Nah, ini saya sudah punya daripada tampilan login PHP. Kita edit di Dreamweaver, kita buka. Nah, ini tampilan sederhana saya membuat seperti ini. Karena durasi yang sangat terbatas, jadi saya sudah membuat ini terlebih dahulu. Teman-teman mungkin sudah bisa di semester kemarin, mungkin teman-teman sudah belajar membuat seperti ini.
Nah, ini kode di sini, saya akan menjelaskan kode. Ini PHP dalam kurung tanda tanya dan PHP ini adalah bahasa pemrograman daripada PHP. Nah, ini session start. Kenapa saya session start? Karena saya menggunakan ID login session. Nah, misalnya teman-teman ada admin, ada mahasiswa, kemudian ada pengajar, contohnya seperti itu. Kemudian sessionnya di sini kasih username. Nah, headernya di sini kenapa saya menggunakan index.php? Karena setelah nanti teman-teman login, berhasil login, ini untuk menampilkan index.php. Nah, seperti ini. Ini titlenya login. Nah, ini selamat datang di STEMIC masa depan. Nah, ini adalah teks di sini. Selamat datang di STEMIC masa depan, ini adalah teks di sini. Misalnya teman-teman hendak merubah, bisa saja. Misalnya selamat datang di Teknokrat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga akan berubah otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada form login. Nah, actionnya di sini ada login process.php. Nah, ini login process.php ada di file sini. Login process.php. Nah, ini ada di sini. Nah, ini login process.php seperti ini. Kemudian di sini ada username. Username ini adalah untuk memasukkan username kita. Nah, di sini username. Kemudian ada password, sini password. Kemudian di sini ada tombol login. Nah, di tombol login di sini ada submit, login. Dia akan mengarahkan ke register.html. Nah, untuk pendaftaran akun di sini kita mengarahkan ke register.html. Nah, ini hanya teks saja, belum punya akun, daftar. Ya. Misalnya kita kasih daftar di sini. Nah, seperti ini saja misalnya. Kemudian, nah ini register.html kita ada di sini. Nah, register.html ada di sini. Kita open menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, ini untuk register. Nah, oke, lanjut kita ke login proses. Nah, ini pengertian maupun penjelasan coding daripada login proses. Nah, ini session start, kita tadi menggunakan login session. Nah, ini membuat koneksi. Koneksi yang tadi kita buat menggunakan MySQL Connect, menggunakan localhost, root, kemudian di sini ada latihan PHP. Nah, ini sebelum saya rubah misalnya latihan 1. Nah, ini latihan 1. Kenapa ini di sini kita menggunakan latihan 1? Karena yang di sini, nah, kita membuatnya database latihan 1. Oke, kita kembali. Nah, kemudian di sini ada deklarasi. Deklarasi di sini ada username. Kemudian di sini ada post username, ada password. Jangan lupa kita menggunakan MD5 agar tidak mudah ditebak oleh orang lain dan juga tidak mudah ditebak oleh hacker. Ini password. Kemudian dia ada session login, kemudian di sini login. Jika login username dan password kosong, nah di sini kita akan menggunakan form tidak boleh kosong, silahkan ulangi lagi. Nah, jadi kita harus memasukkan password dan username dan password secara benar. Nah, kita kemudian di sini scriptnya ke mana? Ke login.php yang tadi ke sini. Nah, jadi koneksinya ke sini. Kemudian kita querykan ke select from login where user login. Nah, user login di mana tadi yang user login?
Nah, adanya di sini. Kita lihat strukturnya. Nah, user login. Kemudian user login tadi ada password login. Nah, password di sini jangan lupa pas login. Di sini tabelnya ada pas login. Nah, seperti itu. Kemudian adanya selamat datang admin di sini hanya di tampilan di sini, tampilan di index.php. Nah, di sini tampilan index.php. Apa ini? Laptop saya. Nah, index.php di sini, kemudian lokasinya login.php. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Kita contoh misalnya localhost yang tadi kita buat, localhost _login. Nah, ini selamat datang di Steamik masa depan. Contohnya seperti ini. Nah, ini login formnya seperti apa? Username, kita masukkan username dan password, setelah itu kita login. Nah, kita kasih contoh misalnya ini sudah saya buat admin. Jadi username admin, passwordnya juga admin. Nah, kita login di sini. Nah, ini kita sudah sukses login. Akan ada tampilan menu home daripada index.php. Nah, seperti ini. Selamat datang admin. Nah, ketika kita ini saya hanya contoh, dan nanti di sini bisa kreasikan sama teman-teman. Ada menu di web, contohnya web Pemda atau web organisasi-organisasi teman-teman yang menarik lainnya, web-web maupun lembaga-lembaga tertentu. Nah, ini bisa teman-teman kreasikan. Ini saya hanya dasar saja. Nah, ini selamat datang admin. Nah, ketika kita tekan logout, nah, kita akan kembali ke menu yang pertama. Nah, bagaimana jika teman-teman belum punya akun tapi ingin mendaftarkan akun? Nah, di sini kita daftar, username-nya misalnya Techno, passwordnya juga sama, misalnya Techno. Nah, seperti ini kita akan daftar. Nah, data berhasil ditambah. Oke, coba kita gunakan yang tadi kita daftar, Techno, kemudian passwordnya Techno. Kita login. Nah, ini kita sudah ada datanya di sini. Selamat datang Techno. Nah, logout. Nah, bila mana teman-teman tidak punya akun dan juga tidak mau mendaftar, contohnya, nah, kita iseng-iseng coba. Misalnya kita masukkan nama Adi, kemudian passwordnya juga Adi. Ketika kita login, nah, di sini tidak bisa, ya. Di sini kita tidak bisa. Kenapa? Karena akun si Adi ini tidak terdaftar. Nah, misalnya kita contoh passwordnya sini login. Nah, ini tidak bisa login karena tidak terdaftar. Nah, jika ingin masuk ke halaman indeks tadi, ke halaman menu utama, kita harus daftar, username misalnya Adi, passwordnya juga Adi. Nah, ketika daftar, data berhasil ditambah. Pas ketika kita masuk Adi, kemudian password Adi, login, dia akan berhasil. Selamat datang Adi. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Jangan lupa teman-teman belajar lagi di rumah, belajar lagi mengenai database menggunakan phpMyAdmin dan juga menggunakan Adobe Dreamweaver yang saya gunakan seperti ini. Bisa teman-teman
pelajari di rumah. Nanti akan saya ekstrak, akan saya ekspor database ini di Google Classroom. Nah, bisa teman-teman pelajari di rumah. Nah, seperti ini. Ini hanya dasar saja yang saya kasih. Selebihnya nanti bisa teman-teman kreasikan. Yang tadi selamat datang bisa ditambahkan objek gambar yang menarik. Nah, itu hanya dasar saja, karena dari setiap segi codingan itu padat sekali. Satu gambar saja bisa menghasilkan coding yang banyak. Nah, ini hanya dasar-dasar yang saya kasih. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat halaman utama daripada web atau index.php. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.